itu bisa aja ketahuan sama istrinya. Cara Allah begitu. Allah itu cara Allah begitu. Nah ini kalau kamu mau jadi orang soleh ya ini harus tahu. Dibongkar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah bisa hadir lagi kita semua di majelis Siraman Kolbu ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil, meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Yang nonton acara Siraman Kolbu ini banyak banget pasangan suami istri nih Pak Ustadz. Yang mau menikah, kemudian belajar akhlak di sini juga banyak. Nah, di sini juga banyak yang bertanya nih, bagaimana cara menghadapi pasangan yang genit? Soalnya nih, tema kita pagi hari ini cocok nih, suamiku kok genit. Ini kalau genit ini berarti bukan apa ya Pak Ustadz istilahnya ganjen nih, jelalatan gitu kan? Apa seperti apa ya genit itu ya? Kelihatan. Suka godain cewek kali ya gitu ya. Coba tausiahnya gimana Pak Ustadz, silahkan, suamiku kok genit. Terima kasih Mas Bobi. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, lucu. Suamiku kok genit ya, ini maksudnya punya suami tapi suka godain cewek. Godain tuh berani terang-terangan depan istrinya. Kemudian ceweknya nggak kenal, itu berani banget itu ya. Kemudian bisa aja dia jelalatan, jadi dalam melihat wanita itu kelihatan. Tidak hanya melihat tapi gimana ya, kali ngelihat gini gerakannya itu dilihat beneran gitu kali ya. Nah ini memang susah ya. Jadi gimana caranya suami saya nggak genit? Yang pertama musyawarah ya. Wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam segala urusan dunia termasuk urusan suami istri itu harus musyawarah. Tanya yang baik. Ya atau bapak atau mas atau yang silahkan. Kok mas tadi kok melihat ini begini. Nah dari situ itu barangkali bisa muncul ya statement. Mas tadi kok ngelihat sampai lidahnya keluar. Mas Bobi, ini Mas Bobi biasanya pemirsa ya, mohon maaf ya. Aduh. Jadi intinya adalah dimusyawarahkan dulu, kemudian jangan sampai itu ada gap, karena siapa tahu memang pada saat tersebut suaminya memang lagi hang otaknya, kesurupan jin apalah nggak tahu. Tetapi itu dilihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dilihat aja ya. Kalau memang melihatnya suaminya kelihatan seperti itu, dimusyawarahkan, kemudian cari jalan keluar. Kalau memang si suami mau menyadari, alhamdulillah itu seneng ya. Maksudnya itu komunikasinya nyambung. Tapi kalau mamanya suaminya ingkar, enggak saya nggak begitu. Nah, kemudian dilihat. Suaminya itu kalau ngobrol tuh tegas, fokus, nggak kemana-mana. Maksudnya ngobrol dengan teman laki-lakinya dia fokus, ya kan gitu. Nggak kemana-mana nih. Nah kemudian kalau ada cewek lain dia ngobrol tuh teralihkan. Ya matanya kemana-mana. Nah itu memperlihatkan bahwa dia memang masih agak tergoda lah dengan seperti itu. Atau bisa juga sebetulnya itu bercanda barangkali kan bisa Pak Ustadz ya. Ada perempuan apa ngobrol bercanda gitu. Bisa sih, tetapi kecandaan itu kan candaan yang tidak menuju ke arah sesuatu keinginan. Lebih ke nafsu ya? Lebih ke nafsu, nggak ke arah situ. Makanya tadi Pak Ustadz bilang lihat sekali, 2 kali, 3 kali gitu dilihat untuk memastikan. Itu seperti itu, ya. Jadi ini yang harus diketahui. Cuma kalau memang suaminya keras, emosional, kalau saya lebih dekatlah ibu kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada Allah agar suami diberi hidayah. Bagaimana caranya suami diberi hidayah, dimudahkan segala urusan, khususnya urusan dengan rumah tangga. Ya dimudahkan, jadi biar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini juga nanti macam-macam. Nah, itu nanti yang benar-benar diserahkan sama Allah Ta'ala. Nanti tiba-tiba ada WA masuk atau SMS masuk atau telepon masuk dari wanita. Nah ini jawaban Allah sebenarnya.
Sehingga ibu itu paham, ngerti bahwa apa yang dilakukan suaminya itu seperti itu umpamanya. Iya. Nah, bisa juga si suami juga sama. Si suami itu sebenarnya dia bermain dengan wanita, bermain nih. Tetapi suatu ketika dia kan doa, ya Allah aku mohon agar jadikan aku suami imam yang soleh umpamanya. Nah, pada waktu memang dia itu berdoa agar dia menjadi seorang yang soleh di situ. Pada waktu dia itu sering main cewek, mohon maaf ya ini agak kasar. Itu bisa aja ketahuan sama istrinya. Cara Allah begitu. Allah itu cara Allah begitu. Nah ini kalau kamu mau jadi orang soleh ya ini harus tahu. Dibongkar semuanya. Kamu mau apa? Tapi pada waktu istri itu megang HP kok mudah-mudahan nggak ketahuan. Lah itu kan munafik namanya. Pertama dia tuh ingin menjadi seorang yang soleh. Tapi pada waktu istrinya megang HP-nya dia doa. Mudah-mudahan nggak ketahuan. Ini munafik namanya. Ini munafik, bener munafik. Jadi kalau memang dia mau ketahuan, dia serahkan sama Allah, aku ikhlaskan. Ya Allah, atau bilang sama istrinya sebelum istrinya tahu. Bilang sama istrinya sebelum istrinya tahu, itu hebat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana galaunya seorang istri kalau seperti itu. Ayo kita berpikir yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ada dalam pikiran dan hati masing-masing. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah. Aduh, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya, luar biasa sekali. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah, suamiku kok genit. Ini kayaknya jagonya yang kasih tausiah nih. Kita persilakan Ustadz sama nih. Monggo Ustadz. Ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang suami yang genit. Memang di dalam Al-Quran itu pada dasarnya seorang itu akan mencintai lain jenis. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Al-ayah, bahwa manusia itu pada dasarnya memang dihiasi dengan rasa cinta terhadap wanita dan anak-anak. Terhadap wanita tentu bagi laki-laki, sebaliknya terhadap laki-laki tentu bagi wanita. Bahkan saking sayangnya terhadap wanita itu dan anak, kalau kita lagi jalan-jalan lihat anak orang, ingat anak kita yang di rumah kan. Iya. Tapi kalau lihat istri orang, lupa istri kita yang di rumah, itu penyakitnya. Iya, bener. Kenapa ya? Karena tema yang pada hari ini itu suaminya genit, jadi suka lupa kalau ketemu di jalan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu kenapa ini tim kreatif ini ngasih judul suaminya genit. Mungkin curahan hati. Bisa jadi. Tapi kalau diterangkan bisa jadi kameramennya pada tersinggung. Termasuk yang ngomong ini tersinggung sendiri. Karena memang itu banyak terjadi ya, banyak terjadi. Nah, sebetulnya begini. Kalau ada seorang suami yang kelakuannya jelek, akhlaknya sangat tidak berbudi pekerti, sangat sering melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, misalkan pemabuk ya, atau suka berzina, suka genit terhadap wanita sampai melakukan perbuatan zina, tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah kepada istri. Maka dalam konteks seperti ini, istri itu boleh untuk minta cerai apabila punya suami tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika tidak ada alasan untuk cerai, istri harus bersabar. Kalau hanya sekedar genit, suka menggoda orang, harus bersabar. Kan sejak awal menikah pasti sudah tahu kalau suaminya genit. Kadang-kadang memang, kenapa kamu mau sama dia? Dia itu suka mengganggu banyak wanita. Ya aku mau karena ganteng kan. Jadi memang sejak awal itu mestinya sudah tahu. Karena ganteng, maka ya punya modal lah untuk mengganggu banyak wanita. Maka dalam konteks seperti ini, kalau hanya seperti itu, yang diwajibkan adalah bagi istri ya untuk memberikan nasihat dan untuk bersabar. Harus bersabar.
Kalau sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, baru boleh meminta cerai. Tapi kalau hanya semata-mata genit, maka dianjurkan untuk bersabar. Dengan itu justru sebetulnya akan menjadi lahan bagi istri untuk lebih dekat kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ini sesuatu yang berat lah untuk bersabar menghadapi hal demikian. Ya, semoga suami-suami yang genit ini menjadi jalan bagi istrinya menuju surga, tetapi kelompok suaminya sendiri juga bisa cepat-cepat bertobat, termasuk kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ikut, Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, silakan duduk. Saya nggak ikutan ya. Tapi saya setuju sama ini disampaikan sama Pak Ustadz Danu tadi, bermusyawarah kemudian saling menyampaikan isi hati dulu. Pak Ustadz ya kalau nggak suka sama suaminya bersikap seperti itu disampaikan, dilihat dulu nih. 1, 2, berapa kali seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi kan. Ini sampai di mana batas kegenitannya itu. Kalau cuma sekedar bercanda kayaknya nggak apa-apa. Boleh, Ya. nggak apa-apa sih. Boleh bercanda sih nggak apa-apa. Alhamdulillah, ini pulang ke rumah ntar jadi bahan obrolan nih. Ini temanya tadi bagus tuh, kata istri gitu kan. Kegenitanmu sampai di mana? Ya. Saya langsung jawab Pak Ustadz. Memang kalau suami genit itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi, suami yang genit sama suami orang. Gitu. Baik. Bukan tema yang tadi kali. Pemirsa, selanjutnya kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang pemain sinetron yang kocak abis, badannya juga subur. Kira-kira siapa, penasaran kan? Jangan kemana-mana, tapi Siraman Kolbu, Sejukkan Hati.